apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menceritakan peran Indonesia dalam ASEAN. Mari dengarkan bersama-sama. Teman-teman, ternyata ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk pengembangan budaya masing-masing negara anggota. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi perbara yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Saja ya peran Indonesia dalam ASEAN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT pertama. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Maka tak heran ya jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Yang kedua, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Yang ketiga, bentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi kejahatan atau kriminal, serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga masuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sekitar sektor maritim. Untuk itu, di sekitar sektor maritim, Indonesia pun turut mendorong berbagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, seperti penanggulangan isu ilegal. Yang kelima, mengatasi sentralitas ASEAN. Sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Teman-teman, itulah beberapa peran Indonesia dalam ASEAN dan penjelasannya. Semoga peran dan kontribusi Indonesia sebagai bridge builder dalam ASEAN bisa terus aktif menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Terima kasih, sampai jumpa di video tugas lainnya.